Sudah siap, gerak. Marilah kita membaca doa sebelum belajar menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Al-Munawwarah. Hadir Pak. Dewi Rusmia. Hadir Pak. Ismi. Hadir Pak. Yumarni. Hadir Pak. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini adalah supaya anak-anakku dapat membuat gambar tiga dimensi dalam batasan produksi. Jadi itulah tujuan kita hari ini selama Oke. Nah, kemarin untuk minggu lalu itu kita sudah membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekstrud berfungsi untuk memberikan volume, ketebalan atau dimensi. Betul? Nah, ini tadi fungsi ekstrud ya. Nah, sekarang yang kedua fungsi bevel. Ada yang bisa beri? Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bevel berfungsi memberikan dimensi atau ketebalan yang dimiliki ketingkatan ketebalan. Betul itu? Betul. Nah, sekarang bevel profil. Ada yang Saya, bisa? Pak. Nah, silakan, Pak Miliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bevel profil berfungsi untuk memberikan profil pada objek yang akan dibuat menjadi tiga dimensi. Mantap. Ya. Lanjut, fungsi laker. Saya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar berfungsi membuat objek tiga dimensi dari sebuah plane yang berbentuk kerangka sebuah objek. Nah, pas. Jadi itulah tadi fungsi-fungsi modifier yang akan kita lakukan hari ini. Jadi sebelum Bapak masuk ke pelajaran kali ini, saya mau tahu dulu apa tahu fungsi ini. Kali ini nanti akan kita perhatikan di atas. Ya, menggunakan 4 modifier di sini dalam membuat objek tiga dimensi. Nah, sebelum saya masuk ke pelajaran, Pak perlu Anda ketahui bahwa membuat objek tiga dimensi ini sangat penting ya. Karena ini dasar kita nanti membuat animasi kartu, animasi tiga dimensi. Anda pernah lihat ada pindah moving ya? Ada di sini. Ada kartun yang terkenal itu Naruto apa saja dan sebagainya, itu semua dasarnya adalah di membuat objeknya dulu. Paham ya? Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan bagi kelompok. Jadi ada 4, ada 3 orang, silakan. Jadi saya bagi sesuai dengan absen, silakan. Urutan absennya, ya silakan. Tembuk ya. Jadi ada 4, ada 3. Nah, sekarang sebelum anak-anakku mengerjakan objek-objek apa yang sebenarnya nanti Bapak kasih objek yang harus buat per kelompok. Nah, itu masing-masing per kelompok. Saya akan tampilkan dulu contoh animasi interaktif atau video tutorial cara membuat objek dengan menggunakan 4 fungsi monitor tadi. Ya, silakan perhatikan. Ya, contoh pembuatan misalnya kursi. Saya pertanyakannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menerapkan beberapa macam perintah menggambar yang sudah kita pelajari sebelumnya ke dalam sebuah aplikasi. Misalnya dalam hal ini kita akan menggambar sebuah kursi. Caranya demikian. Anda bisa mengaktifkan pada kategori save, kemudian Anda klik like. Melalui front viewport, Anda gambar sebuah garis yang bentuknya semacam ini. Saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, saya klik di sini, saya klik di sini, saya klik di sini, dan saya klik di sini.
Oke, saya akhiri dengan klik kanan. Nah, sekarang saya sudah berhasil membuat sebuah garis. Selanjutnya, saya akan mengadakan pengaturan terlebih dahulu terhadap garis ini dengan cara mengklik tab modify. Pada parameter modify, Anda aktifkan perintah perfect. Kemudian Anda lakukan proses seleksi terhadap beberapa vertex yang akan kita ubah bentuknya. Misalnya dalam hal ini, saya akan menyeleksi kedua vertex ini. Kemudian saya akan memberikan fillet pada kedua vertex ini. Didapatkan kedua titik sudut tersebut sekarang membentuk sebuah ketumpulan atau pelengkungan. Demikian juga saya lakukan pada vertex yang ini. Saya berikan fillet. Oke, seperti itu. Anda dapatkan kondisinya seperti itu. Nah, setelah Anda selesai menciptakan objek bentuk garis semacam ini, maka langkah selanjutnya adalah Anda buat objek simple. Setelah kita menciptakan kerangka daripada kursi ini, langkah selanjutnya kita akan menciptakan penampang kursi ini sebagai sandaran dan tempat duduknya. Caranya adalah sebagai berikut. Anda pastikan Anda sudah aktif pada kategori shape, kemudian Anda klik tombol rectangle. Melalui top viewport, Anda ciptakan atau Anda buat sebuah kotak dengan cara menggeraknya seperti itu. Dua. Nah, sekarang saya sudah menciptakan ketebalan atau 2,5. Kemudian Anda geser. Anda lakukan penggeseran terhadap elemen-elemen yang membentuk objek kursi ini sehingga Anda mendapatkan sebuah kondisi yang Anda inginkan. Anda bisa menerapkan bentuk-bentuk kursi yang lain dengan mengawali pembuatan shape yang berbeda. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita di sini sudah berhasil menciptakan sebuah objek kursi. Itulah langkah sederhana di mana kita dapat menciptakan sebuah perangkat interior. Sudah berhasil menempatkan objek baru di dalam komposisi gambar yang sudah ada ini. Sudah paham ya? Saya dengan tadi beberapa objek, contoh membuat objek. Jadi misalkan kamu dengan kelompoknya masing-masing, buatkan saya satu objek. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Paham? Paham. Saya kasih waktu 30 menit untuk membuat sebuah objek. Silakan. Waktu 35 menit. Jadi silakan anak-anakku tunjuk siapa yang aktif operator di atas. Jadi semuanya naik ke depan ya. Yang satu ini nanti kelompoknya semua naik 3 orang. Waktu habis. Semua siap? Siap. Ya. Nah sekarang untuk mendahului kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok 1 bikin apa? Kursi. Nah silakan di sini 3 orang depan. Yang lain bisa membantu temannya dalam membuat. Oke. Saya kasih waktu
15 menit satu kelompok untuk membuat proyek itu. Silakan. Perhatikan ya, nanti saya suruh memberi tanggapan objek yang dibuat oleh kelompok 1. Nah, silakan. Oke, perhatikan hasil kelompok 1 ya. Inilah hasil kerja kelompok 1 selama 30 menit. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok ya. Ya. Masalah pembantu. Jadi untuk hasil dari kelompok 2. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang anak-anak sudah semua tampil ya. Karyanya hari ini bagus-bagus. Alhamdulillah kita ucapkan. Namun kita akan menyimpulkan bersama hasil pembelajaran ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Silakan. Nawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk membuat gambar 3 dimensi, terlebih dahulu kita harus menguasai fungsi extrude, bevel profil, dan latte. Terima kasih. Nah, itu ya. Silakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan hanya 4 ini yang kita harus percaya. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan tahu fungsi-fungsi monitor lain. Jadi 4 ini membuat objek dasar 3 dimensi harus menguasai 4 dimensi. Ya, mengingat itu ya. Nah, itulah pembelajaran hari ini dalam pembuatan objek dasar 3 dimensi dengan penggunaan monitor list, extrude, bevel profil dengan ladder. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kira-kira ada tidak yang bisa menyampaikan hal menarik pembelajaran hari ini? Baik Pak. Nah, silakan. Pembelajaran membuat objek 3 dimensi sangat menarik karena pembelajaran ini merupakan hal baru yang kami ketahui. Sekian. Bentar. Ini adalah nama pertamanya, ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Siapa lagi yang berikutnya? Saya bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal menarik yang kami dapatkan adalah kami dapat termotivasi dalam pembelajaran objek 3 dimensi karena kami baru mengetahui bahwa pembelajaran ini adalah dasar pembuatan film kartun dan animasi 3 dimensi. Nah, tepuk tangan. Jadi semuanya pasti, tapi belum sempat diutarakan. Tapi yang 2 orang ini bisa mewakili semua teman-temannya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, ada tugas atau dari di rumah untuk dikerjakan, yaitu membuat objek 3 dimensi di rumah, tapi harus beda dengan yang telah kita buat bersama pada hari ini. Ya. Nah, itu harus dikumpul minggu depan dalam bentuk soft copy. Ya. Paham? Nah, mari kita mengakhiri pembelajaran kita ini. Silakan ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memanggil guru ini sebagai ya. Pak.